Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Irsabu Serdala. Nah, kembali lagi di video saya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori memetik dan contoh teori memetik pada sebuah karya sastra. Disimak ya teman-teman. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti meniru, tiruan atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Nah, untuk teman-teman ketahui, ada juga pengertian mimetik menurut para ahli. Yang pertama, Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan atau pencerminan dari kenyataan. Yang kedua, ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga, ada Raffers. Ia berpendapat bahwa mimesis dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Yang keempat, ada Abrams. Ia mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Dalam teori mimetik, terdapat sejarah mimetik yang pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah sesuatu yang rendah, yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataannya. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum, karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan melainkan sekaligus menciptakan. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari teori mimetik dan sejarah teori mimetik, sekarang saya akan membahas contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik, yaitu puisi. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Gerimis mempercepat gelap, ada juga gelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan
bisa terdekap. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelepak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa, aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai ke pantai, seduh dan tangisnya dapat dirasakan. Oke teman-teman, jadi amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, tetap stay tune di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.